semua rindu pelayanan misi gereja kita bisa berhasil. Untuk bisa dikatakan berhasil, pekerjaan apapun harus menuju pada sasaran yang tepat. Itu sebabnya pekerjaan misi gereja kita juga harus mempunyai sasaran yang tepat. Kita akan belajar dari amanat agung Tuhan Yesus tentang sasaran misi yang tepat dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 18 hingga 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau kita memperhatikan ayat ini, di sini kita temukan ada 4 kata kerja, yaitu kata pergilah, yang kedua jadikanlah semua bangsa muridku, kata kerja yang ketiga adalah baptislah, dan kata kerja yang keempat adalah ajarlah. Kalau kita memahami secara grammar dari teks asli bahasa Yunani, maka kata pergilah, baptislah, dan ajarlah ditulis dalam bentuk participle. Sedangkan kata kerja jadikanlah ditulis dalam bentuk imperatif atau satu-satunya perintah. Ini adalah penekanan utama yang harus dilakukan dalam pekerjaan misi. Sedangkan kata kerja pergilah, baptislah, dan ajarlah adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk bisa menjadikan semua suku bangsa murid Kristus. Saudara-saudara sekalian, menjadikan murid adalah sasaran utama dari pekerjaan misi, sasaran utama yang harus kita cari dan kita kerjakan. Sementara kata kerja pergilah, baptislah, dan ajarlah adalah metode-metode yang disarankan agar kita gunakan dalam mencapai sasaran untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Nah, di sini ada kekeliruan besar dalam strategi misi kontemporer. Ada kebingungan akan sarana dan sasaran dari pekerjaan misi sedunia. Kebingungan akan sarana dan sasaran dalam pemahaman akan amanat agung. Ini sering terjadi dalam pelayanan misi kontemporer. Bapak Ibu, kita tahu di gereja-gereja kita temukan begitu banyak ada aktivitas yang dilakukan atas nama amanat agung. Bermacam-macam kegiatan, semua diatasnamakan amanat agung. Akan tetapi, menurut standar amanat agung yang sesungguhnya, banyak sekali aktivitas tersebut berfokus pada metode-metode dan bukan kepada sasaran yang sesungguhnya, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara-saudara, kata jadikanlah murid bukan bertobat saja. Sering usaha pelayanan begitu berjuang untuk membawa orang bertobat, itu tidak salah. Tetapi kata jadikan murid bukan hanya menjadi bertobat saja. Selama ini seringkali pelayanan kita menekankan menjadikan bertobat melalui pengalaman penginjilan ini kadang-kadang menghasilkan gereja yang lesu dan umat Kristen yang nominal, menjadi umat yang tidak terlibat dalam pekerjaan misi sedunia. Ketika Yesus memberikan mandatnya dalam Matius pasal 28, yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus, Yesus tidak sedang membicarakan tentang memenangkan orang per orang atau individu per individu, atau memenangkan orang-orang yang sekedar menjadi pengikut, penganut ajarannya, atau memenangkan orang-orang yang sekedar mau datang ke gereja mendengar firman Tuhan. Tetapi misi Tuhan Yesus adalah untuk melipat gandakan murid-murid yang
penuh komitmen, yaitu melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan kepada murid-murid. Melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada murid-murid. Inilah yang harus kita garis bawahi, yaitu mereka dimuridkan agar melaksanakan amanat agung menjadikan semua bangsa murid Kristus. Saudara, seringkali mayoritas orang Kristen puas dalam proses, tetapi tidak peduli dalam kemajuan pelayanan. Bukankah kita seringkali puas dengan orang yang datang ke gereja, puas dengan orang yang datang untuk dilayani secara pribadi, tetapi kita tidak peduli pada proses pertumbuhan rohaninya. Benarkah dia sudah menjadi murid yang taat melaksanakan segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Kita tahu dalam pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani di dunia, Tuhan Yesus luar biasa memberikan teladan. Secara umum pelayanannya Tuhan Yesus dari kota ke kota, dari desa ke desa memberitakan Injil kepada orang banyak. Bahkan pemberitaan Injilnya disertai tanda-tanda mukjizat. Orang yang sakit disembuhkan, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Ini pelayanan yang luar biasa, dikagumi, dielu-elukan oleh banyak orang. Dan Yesus juga memberi makan 5.000 orang. Pelayanan sosial, pelayanan memberi pertolongan yang membutuhkan makanan. Dan juga Yesus mengajar dari rumah-rumah ibadat ke rumah ibadat. Yesus mengusir setan juga. Orang yang kerasukan setan dibebaskan dari ikatan kuasa setan. Itu semua dikerjakan Tuhan Yesus. Namun saudara-saudara, di antara semua yang dikerjakan Tuhan Yesus, Yesus tidak melupakan, yaitu memilih, memanggil, mendidik 12 orang yang dimuridkan, yang dari 12 murid inilah nanti diberi amanat agung, memegang estafet misi, membawa berita Injil sampai ke segala bangsa. Inilah yang nanti mempengaruhi dunia. Yesus fokus. Selain dia pelayanan yang begitu banyak, dia tidak melupakan, tidak mengabaikan kelompok kecil, 12 orang yang dimuridkan, agar kelangsungan berita Injil sampai kepada bangsa-bangsa itu betul-betul terjadi. Saudara-saudara, kita semua dipanggil dalam pelayanan. Gereja kita juga begitu banyak program pelayanan. Kita begitu sibuk dengan pelayanan. Gereja orang percaya ingin pelayanannya berhasil. Maka kita harus punya sasaran yang tepat sebagaimana yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Tidak hanya program pergi, tidak hanya program mengajar, tidak hanya program membaptis, tapi sasaran utama dari pelayanan misi adalah jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Pastikan gereja kita tetap fokus kepada memuridkan jemaat sehingga bertumbuh dewasa, dan semua jemaat akhirnya menemukan perannya dalam pelayanan misi sedunia. Tuhan Yesus memberkati.